Selamat datang di Goodway Channel. Baik teman-teman, pada kali ini kita kedatangan produk dari AUG Glamour serinya F100C Dynamic Headphone Hi-Fi In-Ear Earphone Dark Green. Ini warnanya yang saya pesan. Oke, produknya hanya satu dan ini dari pengirimnya AUG Glamour Official Shop dan saya belinya di Shopee. Nah, kalau nanti teman-teman suka sama produk ini, link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Nah, tanpa lama-lama kita bongkar saja. Dari mana nih? Yang kira-kira bagian atasnya. Sama aja lah ya. Mari bongkar. Oke, nah ini jadi kalau teman-teman beli AUG Glamour ini, packagingnya dia dengan box begini, dan ini bubble wrapnya kurang lebih 2,5 putaran ya, cukup aman. Jadi jangan khawatir, produknya akan agak nggak kenapa-kenapa intinya. Oke, jadi di sini masih pakai segel kayak box HP ya teman-teman ya. Oke. F100C stereo earphone, kayaknya made in China. Oke, informasi apa yang bisa kita dapatkan di sini? Di sini bisa dengan phone, kemudian PC, MP3, iPad. Di sini ada gambar laptop. Ini apa itu? PSP gitu kan gambarnya. PSP klasik banget ya. Oke, di sini tulisannya ada mana? Ada spesifikasikah di belakang? Nah, tulisannya campur-campur teman-teman. Jadi ini ada Inggrisnya, ada Perancisnya, Cina, Jepang, Rusia. Yang jelas di sini ada in-ear headphone. Terus kemudian molding in one by zinc alloy. Oke, ergonomic cavity sama small size with comfortable fit. Nah, gitu. Oke, di sini disediakan grafik. Oh, ini dia bentuknya. 10 mm drivernya. Di sini ada gambar pecahannya, internetnya kayak apa. Terus di sini ada grafik untuk frekuensi range. Di sini 10 frekuensi range-nya kayaknya ini ya. Di sini angka ini untuk menggambarkan di sini 10 Hz sampai 25 kHz. Rentangnya cukup panjang, bisa digolongkan sebagai high res juga. Meskipun nggak high res banget ya kalau dari rentang segini. Kemudian dengan impedansnya 16 ohm, cukup kecil ya karena hanya untuk earphone, untuk smartphone gini, bukan untuk yang produksi ya mungkin, jadi nggak perlu besar-besar. Di sini ada ada sensitivitas, sorry. Sensitivitas 105 desibel. Wow, lumayan. Berarti dia punya volume yang lumayan. Biasanya kan normalnya 110, dia 105. Listen to the best with AUG Glamour. Oke, namanya Glamour. Apa seglamor apakah produknya? Mari kita buka. Oke, benda tajam simpannya hati-hati ya sekarang ya. Masih baru. Kayak box HP teman-teman. Oh, ada case-nya. Wow, ini kayak kaset. Cuman di sini di semacam sablon sama dia. Persis banget nih kaset case-nya. Oh, dan di dalamnya ada fitur-fiturnya. Oke, kita bahas nanti dulu. Keren sekali nih. Kemudian ini produknya, berkabel ada di bawah. Terus kita lihat dulu di sini bukunya. Panjang. Di sini manual guide-nya ya. auglamour.com. Cing bang bang. Waduh, bahasa Cina. Bahasa Inggrisnya mana? Sebaliknya kah? Nah, di sini bahkan ada sejarahnya. Founded in July 2015 di Shenzhen AUG Glamour Technology dari Cina.
Product type-nya ini lebih detail nih. In-ear dynamic headphone. Oke, kemudian produk materialnya MIM zinc alloy process. Oke. Sensitivitas tadi sama, frekuensi range. Nah, kok di dalam berbeda sama di boxnya? Oke, di box tadi ditulis 10 Hz sampai 25 kHz, tapi di manual guide-nya di sini tertulis 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi manakah yang lebih benar? Kita tidak tahu. Kemudian input impedance-nya 16 ohm, drivernya 10 kok nanometer ya? Nanometer tuh lebih kecil. Ini harusnya mm, tapi dia nulisnya nm ya. Nano kecil banget. Oke, panjang kabelnya 120 cm dengan beratnya 6,5 gram. Oke, kemudian ada instructionnya, the RL mark should be facing outside. Oke, di sini nanti ada tulisan L sama R-nya harusnya menghadap luar. Kemudian cara pakainya seperti itu, ada telinganya entah siapa. Safety tips, jadi untuk produk lebih amannya bagaimana pakainya, kemudian untuk di telinga supaya telinga kita awet pendengarannya seperti apa ada di sini. Kemudian di sini ada warranty, kemudian ada cara pengembaliannya, instruksinya ada di sini. Dan di sini warranty cardnya tinggal ditulis dan dia bisa dicari informasinya dari WeChat dan Weibo. Wah, ini aplikasinya Cina semua. Oke, ada zipper bag, clip, silika gel set, dah situ aja. Oke, itu dari, aduh, gimana? Dari apa namanya? Manual book ya. Gitu. Kita kembalikan. Sebelum ke produknya kita pretelan-pretelannya dulu ya teman-teman. Gini aja biar gampang. Oke, ini tadi silika gel setnya. Silika gel itu pengering itu kalau buat nyimpen-nyimpen. Bukan silika gel. Ini silikon gel. Nah, ear tips. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 pasang di sini teman-teman dengan ukuran 3 ukuran yang berbeda, small, large, dan medium. Oke. Ini klip. Nah, biasa saya sebut sebagai jepitan gitu ya. Dan di sini ada hooknya. Oh, disediakan hook juga. Kalau teman-teman pegel merasa kesakitan misalnya dengan kabel gitu aja melingkar di telinga, bisa dicantolkan ini supaya lebih soft. Dan ini empuk juga teman-teman, agak lengket, sedikit lengket, sticky, dan kalau dipegang gini sidik jari saya kelihatan. Oke, simpan dulu saja ini. Oke, itu dari aksesorisnya. Supaya lebih aman, kembalikan dan kita menuju produknya. Bukanya gimana ya? Oh. Ini dia. Berkabel. Oh, di sini sebenarnya sudah ada ear tipsnya ya. Berarti di situ tadi ada cadangan atau ada 4 ukuran yang berbeda. Satu lagi extra large. Yang jelas kita disediakan ada 4 pasang ear tips ya teman-teman. Oke, pengaman produknya cukup aman. Terlihat mewah. Ya beneran glamor gitu ya. Nah, sayang sekali ini ada satu hal yang kurang saya sukai dari earphone, yaitu colokannya lurus. Nah, jacknya ini lurus. Sehingga kalau misalnya dicolok ke smartphone gitu kan, colok gini gitu, nah ini mudah sekali terlipat dan rawan sekali putus. Jadi saya lebih suka yang L sih, karena lebih aman untuk safety, durability dari sebuah kabelnya itu. Kemudian ini bentuk kabelnya sebenarnya unik juga teman-teman. Biasanya yang ini kan kelihatan muntir-muntir ya, aslinya ini satu bagian. Ya, jadi ini memang dicetak seperti terpelintir gitu, padahal aslinya tidak terpelintir sama sekali. Golden plated TRRS stereo, sudah pasti plus mic di sana. Ini agak sedikit kasar, apa karena jari saya yang lengket karena megang ini tadi ya, coba. Oh iya, jari saya lengket karena megang hooknya tadi. Oke. Ya,
kurang lebih cukup lah untuk keamanan, cukup, apalagi kalau smartphone yang colokannya di atas cep gitu, itu lebih aman. Tapi kalau di bawah kurang aman. Gitu, kita menuju ke, di sini ada splitter. Dia cuman di aluminium. Oke. Dilindungi oleh aluminium, tapi dalamnya ada rubbernya putih ini. Kemudian di cabang di sini, dan ini nggak terlalu kuat ya kayaknya teman-teman ya. Jangan sampai ketarik yang ekstrim. Berikutnya kita ke mikrofon dulu. Nah, di sini ada satu tombol multifungsi. Tadi saya nggak nemu multifungsinya, ini fungsinya bagaimana aja ketika dipencet, apakah tek-tek untuk satu kali untuk terima dan akhiri panggilan, kemudian tek-tek 2 kali gitu untuk next song ketika mendengarkan lagu, 3 kali untuk kembali gitu, mungkin gitu. Dan di sini masih dilapis aluminium, lubang mikrofon tepat di atas tombolnya. Oke, tombolnya panjang dan mudah sekali ditemukan karena di sini ada cetakannya timbul ya. Oke, hanya begini saja. Sebenarnya cukup aman kalau misalnya kelindas-lindas gini. Lebih aman karena dia aluminium. Oke, berikutnya, nah ini. Oh, jadi dia, saya pikir tadinya sudah melengkung seperti yang kita temukan di kaset dan gigazet. Ternyata dia nggak terlalu melengkung. Sebenarnya ini cukup melengkung, tuh kan? Cuman nggak terlalu kuat. Jadi kalau dipegangin gitu, nancep sih, nancep. Oke, dan ini warnanya keren ya teman-teman. Saya pilih warnanya tepat nih, keren juga. Nggak tahu yang lainnya bagaimana, soalnya ada berbagai macam warna di sana, teman-teman bisa cek. Dan warnanya sedikit krayon-krayon gini warnanya, pastel. Oke, kita lihat dari fisiknya. Oke, aluminium memang. Berarti kalau dipakai agak dingin. Karena aluminium. Dilapis ini catnya dia dengan cat bubuk yang kemudian di oven itu. Kemudian ini ear tipsnya sangat mudah sekali lepas. Tapi kalau sudah di telinga saya yakin nggak gampang lepas. Ini ketahanan catnya, kalau saya lihat yang seperti ini, nanti kalau kita kena sedikit gesekan benda tajam atau dia terbentur-bentur begini terus-terus, lama-lama akan pudar ini catnya. Dan pudarnya ya kayak gimana teman-teman lihat besi yang digaret gitu kan, jadi ya seperti itu. Kemudian di sini ada pembedanya nih, left dan right-nya di bagian kabelnya. Nah, ini ada cenilnya ini untuk membedakan left dan right-nya. Nah, berhubung tadi tulisannya adalah tulisan L dan R seharusnya menghadap keluar gitu kan. Nah, di sini saya tidak menemukan tulisan apapun, teman-teman. Oke, tapi yang jelas kalau caranya begini artinya mikrofon ini ada di kanan dan yang ada cenilnya ini artinya di kiri. Kalau dari bentuknya sih, dan makanya begini ya teman-teman. Jelek gitu. Oke, dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya tes dulu ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Baik teman-teman, ini sudah saya review, sudah saya coba. Kesan pertama ketika menggunakan earphone AUG Glamour F100C ini yaitu nyaman dan rasanya itu telinga penuh teman-teman. Karena dia memang sedikit gendut ya di sini. Kelihatan kalau agak bulky gitu ya, sehingga telinga kita rasanya penuh. Kemudian agak berat karena dia terbuat dari aluminium. Ya memang rasanya lebih berat dibandingkan dengan earphone lain yang dicetak pakai TPE atau gampangnya kita bilang plastik. Selanjutnya adalah mikrofonnya. Mikrofonnya ini ada di sisi yang kanan dan posisinya dia itu agak pendek ya teman-teman, kabelnya ini. Biasanya kan mikrofon itu di bawah dagu atau di depan leher gitu. Nah, kalau dia itu bisa ada di samping pipi, teman-teman. Di samping pipi, sehingga tangkapan mikrofonnya ini lebih
lebih oke lah dari suara kita gitu ya, sehingga tangkapan mikrofonnya mantap. Dan ternyata waktu unboxing saya bilang kalau eartipsnya ini ada pilihan ukuran. Nah, ini memang ada pilihan ukuran, dan ukurannya ini ternyata small, medium, dan large. Dan yang terpasang di sini ini medium, sehingga kita punya 2 pasang medium. Karena ini begitu saya sandingkan ukurannya sama gitu. Jadi ya mediumnya punya cadangan. Nah, itu dari penggunaan ya teman-teman. Rasanya nyaman dan memang agak berat, sehingga kalau untuk durasi yang lama ya agak pegel lah. Oke, dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Yang pertama coba kita analisis satu persatu dari musik akustik dulu, yaitu dari Boyz Avenue I Will Always Love You covernya. Suaranya baik itu vokal dan instrumen itu renyah banget teman-teman. Komposisi musiknya overall itu enak. Vokalnya Mas Alejandro sedikit lebih di depan, tetapi nggak frontal, ya namanya sedikit ya. Dan petikan gitarnya itu detail banget. Yang ngebass sampai yang senar 6, yang kecil-kecil itu detailnya dapat. Kemudian melodi gitarnya yang ada di bagian belakang, itu kan cara mainnya ada tapping-tappingnya itu ya. Itu nyaring dan kita, wah ini sekalipun kita merem, kita tahu, wah ini mainnya di tapping, ini bukan dipetik atau pakai pick gitu ya. Nah, saya suka tipe suaranya AUG Glamour F100C ini ketika eksekusi akustik. Nah, suaranya memang nggak bulat, tapi juga nggak cempreng teman-teman. Nah, menurut saya ini earphone buat teman-teman yang suka menganalisis lagu akustik, ini cocok banget dan saya bisa merekomendasikan ini. Teman-teman boleh pakai ini. Itu dari akustik. Berikutnya kita ke pop, yaitu Maroon 5 yang Lost. Dinamisnya asik. Ketika intro itu kan adanya naik turun ya. Secara nggak sadar, saya otomatis badan saya ngikutin irama musiknya. Ketika iramanya tinggi, saya ikut naik. Irama turun, badan saya turun gitu. Jadi ngikutin nadanya gitu. Karena asik teman-teman. Kemudian bassnya juga kerasa banget dalamnya. Vokalnya Mas Adam Levine ya, bukan Adam Suseno. Ini juga ada di volume yang tepat. High pitch-nya baik itu pada vokal maupun pada instrumen atau alat musik itu nggak bikin perih. Kemudian low-nya yang biasanya dimainkan oleh bass, itu yang di sana kan ada mainan nada untuk bassnya ya. Itu kerasa banget. Nah, misalnya atau seandainya gitar bassnya di lagu ini tuh main solo, itu saya yakin bisa terdengar detail pakai AUG Glamour F100C ini teman-teman. Saya suka eksekusi bassnya. Selanjutnya EDM, kita ke acep-acep. Yang pertama yang slow dulu di Evener Fade Out Lines. Komposisi keseluruhannya itu enak banget buat saya. Masih sama, vokal sedikit di depan, kemudian diimbangi bass yang tampolannya tuh enak. Besar tapi nggak kebesaran. Nah, pas. Detail banget setiap instrumennya, terutama pada instrumen pengisi seperti hi-hat, kemudian clap gitu ya. Clap atau tepuk tangan yang plak, plak, plak gitu. Nah, kemudian tamborin atau bahasa orang Indonesia misalnya icik gitu. Itu detailnya terasa banget teman-teman. Ketika pakai earphone ini, saya yakin tidak ada nada dan suara yang kelewatan, alias semuanya dieksekusi atau digelontorkan atau dikeluarkan semuanya itu dengan sangat detail. Selanjutnya Calvin Harris Roller Coaster. Kita ke sekaligus ini bass boosted ya, karena bassnya cukup besar di sini. Nah, lagu ini kan energinya itu agak tinggi ya, jadi energik istilahnya. Nah, ini bisa dieksekusi dengan baik sehingga kita bisa merasakan energi dari lagu ini. Kemudian bassnya itu yang sampai ke telinga kita cukup dalam dan volume besar bassnya ya, yang volumenya itu pas sehingga nggak bikin mual. Kadang-kadang kan ada tuh ya bass yang gila-gilaan sampai rasanya mual. Ya, perutnya sampai, waduh ini kok bikin nek gitu. Nah, ini eksekusi Calvin Harris Roller Coaster ini memang bassnya besar dan cukup gila-gilaan, tetapi asik betul sehingga nggak bikin mual gitu teman-teman. Kemudian kombinasi efek yang lain juga detail banget. Saya jamin 100% teman-teman akan suka dengernya pakai AUG Glamour F100C ini.
Selanjutnya kita ke rock atau metal. Ya, yang pertama, yang slow dulu, Dream Theater Another Day. Ketika saya pakai volume 70, itu terdengar suara semuanya, keseluruhan lagunya itu kurang lepas. Tapi begitu saya naikkan 10% ke 80, itu rasanya langsung blong kayak digelontor gitu. Jadi tidak tertahan apa-apa, rasanya benar-benar lepas. Nah, karena earphone ini bassnya cukup besar, jadi agak sedikit aneh ya untuk mendengarkan lagu rock tapi bassnya besar. Nah, anehnya lagi, ini tuh asik gitu loh. Sehingga kita mendapat pengalaman yang berbeda mendengarkan lagu rock atau metal dengan bass yang lebih powerful tapi tetap asik. Nah, kemudian kick bassnya Mas Portnoy itu rasanya itu kayak digebukin di depan telinga kita, teman-teman. Karena kerasa banget. Kemudian kecepatan jarinya Mas Petrucci juga mantap. Solo gitarnya detail banget, terdengar semuanya kayak kita lagi nonton tutorial gitar aja. Selanjutnya adalah gitar bassnya Mas Myung, juga petikannya itu terasa, waduh, aduhai banget teman-teman. Karena lebih terekspos ya pakai earphone ini bassnya. Sehingga, selama ini kayak, ini bassnya gimana tuh suaranya kalau didengerin langsung. Nah, pakai earphone ini kedengaran. Itu berikutnya kita lebih rame lagi, Avenged Sevenfold The Stage. Nah, di awalnya itu intro gitarnya itu langsung bikin melongo teman-teman. Setelah gitar kan langsung disusul sama drumnya yang begitu rapet tabuhannya itu. Nah, itu saya yakin teman-teman akan langsung terbawa suasana lagunya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa dengerin rock atau metal tapi bassnya yang besar itu agak aneh, tapi pakai AUX Glamour ini tetap asik dengarnya. Ditambah lagi tingkat kedetailannya yang mengesankan itu buat saya. Nah, pas agak di akhir-akhir lagu itu kan lagunya agak rame tuh. Nah, di sini kalau teman-teman pakai volumenya kegedean di 80 ke atas, itu agak terasa berantakan meskipun kita masih bisa ngikutin detailnya. Tapi ketika kita turunkan ke 70, nah ini lebih rapi lagi karena lebih slow rasanya. Kemudian yang saya paling suka adalah waktu outro-nya. Itu terdengar sangat berkesan dan keren. Nah, selanjutnya nih, rock yang bass yaitu Muse, Hysteria. Dung 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 dung. Jangan khawatir, pakai AUX Glamour ini untuk eksekusi Hysteria cocok banget. Untuk lagu yang rekaman lama, sebenarnya bikin saya bingung apa yang mau dijelasin dari lagu ini. Buat saya, eksekusi earphone ini dengan harga sekian, ini adalah sebuah kesempurnaan. Tapi yang perlu diingat adalah jangan dibandingkan dengan yang harga jutaan ya teman-teman, karena ya kelasnya sudah berbeda. Tapi untuk yang kelas seperti ini, buat saya nggak ada cacat. Selanjutnya yang paling berisik yaitu Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah, ini vokalnya itu kan growl, kemudian ada screamnya, itu kerasa banget. Kemudian alat musik yang berisik pun terdengar bersih di sini selama kita pakai volume yang tepat. Volume yang tepat ini juga sebenarnya membantu supaya telinga kita tidak cepat rusak ya pendengarannya. Nah, kemudian saking asiknya itu ya saya bingung lagi mau analisis apanya gitu. Sampai hampir akhir lagu saya, loh ini malah cuma dengerin doang, nggak dianalisis gitu. Karena keasikan teman-teman. Nah intinya teman-teman, ini earphone buat dengerin band semacam Lamb of God ini, saya cukup rekomendasikannya. Mungkin seperti Ballad for My Valentine itu juga saya yakin asik juga pakai earphone ini. Nah selanjutnya kita ke yang lembut-lembutnya, itu orkestra Beethoven 9 Riccardo Muti. Nah yang perlu selalu diingat adalah earphone ini punya kedetailan yang cukup memukau, sehingga setiap instrumen dalam orkestra itu dieksekusi dengan memukau juga. Nah mungkin sesuai brandnya ya, AUX Glamour. Sehingga untuk mendengarkan orkestra terasa mewah, glamor gitu teman. Nah, tidak ada alat musik yang percuma, bahkan bass betot pun yang biasanya sulit didengarkan ketika dicampur atau dipadu dengan instrumen yang lain, biasanya kan tipis. Nah, di sini terdengar detail. Nah, saya yakin kalau dibandingkan dengan kita nonton langsung di konser hall,
pakai earphone ini lebih enak dengernya. Jadi malah enak dengerin rekamannya daripada nonton langsung. Nah, itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton film. Singkat saja, ini bioskop banget. Dentumannya, menggelegarnya, karakter vokal aktornya, semuanya gila keren ya teman-teman. Nah, udah gitu aja. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah game. Nah, teman-teman mau minta suara yang bagaimana dari sebuah game? Saya yakin AUG Glamour F100C ini bisa menjawabnya. Nyari yang stepnya bagus, oke punya. Nyari yang suara environmentnya bagus, dia bisa eksekusi. Nyari yang bisa bikin kaget kalau ada granat, wah jangan khawatir, saya yakin kaget. Detailnya itu yang luar biasa, surroundnya asik, sound effect yang jelas, misal suara pistol, suara pisau, suara pedang, apapun itu rasanya sangat nyata. Kemudian environmentnya, suara kayak rumput, ada angin di pohon, kresek-kresek-kreseknya gitu, ketangkep semuanya teman-teman. Saya suka banget hasilnya. Suaranya itu, oh ya, kemudian ada suara kalau kayak main PUBG gitu ya teman-teman. Itu ada yang jalan di sebelah, misalnya di kanan depan gitu. Rasanya bener-bener ada di kanan depan. Sehingga untuk eksekusinya dia mantap lah. Saya terkagum-kagum. Jadi main gamenya saya yakin jauh lebih asik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk bertelepon. Nah, suara lawan bicara semuanya kinclong, bersih, nggak ada komplain lah saya. Nah, cuman dari mikrofonnya ini, berhubung ini kan pakai kabel teman-teman, sehingga kalau kita goyang-goyang gini, memang kita nggak dengar suara kabelnya tergoyang-goyang, tapi lawan bicara kita sangat mendengarnya. Ya mungkin karena mikrofonnya terlalu HD atau gimana, saya kurang paham. Karena tidak dituliskan spesifikasi mikrofonnya, tapi gesekan-gesekan kabel ini sangat terdengar oleh lawan bicara. Nah, bagaimana dengan tangkapan mikrofonnya? Ini dia. Testing. Ini suara dari AUG Glamour F100C. Bagaimana menurut teman-teman suaranya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, begitu teman-teman hasil tes mikrofonnya. Sehingga teman-teman bisa menilai sendiri ya, sudah dengar sendiri. Dan hanya itu saja yang bisa saya review dari earphone AUG Glamour F100C ini. Kalau teman-teman sudah pernah mempunyai earphone yang sama, siapa tahu pengalaman yang berbeda, bisa silahkan saja di-share di kolom komentar supaya kita punya pengetahuan yang lebih lengkap, lebih luas. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.